pada usia-usia itu merupakan usia-usia produktivitas yang ada pada manusia. Artinya pada sisi kematangan berpikir, terus kemudian kematangan istilahnya itu psikis dan lain-lain. Betul. Itu sangat-sangat ada, dan itu ada pada usia-usia tersebut. Sehingga pada usia tersebut itu merupakan starting point. Seseorang itu nanti ke depannya itu bagaimana dan bagaimana. Kita kalau melihat data dari BPS itu sudah di atas daripada rata-rata nasional. Kita itu APS itu sudah mencapai sekitar 98%. Contoh aja ya, mohon maaf, itu di Madura Raya. Madura Raya itu APS-nya sangat rendah, Mbak. Buat apa sih sekolah? Iya. Yang penting sekarang saya sudah mulai kerja, saya bisa kerja, ya udah. Walaupun saya sekolah tinggi, nanti orientasinya juga bekerja kan gitu. Betul. Kan. Halo, dulur-dulur Jawa Timur, sahabat Monitor ID. Selamat datang di podcast Monitor ID, sebuah ruang penyiaran independen, netral, hadir tanpa kepentingan, tekanan, dan keberpihakan. Selamat menikmati Monitor ID, di mana suara publik menemukan solusinya, tentunya sebagai tempat ngobrol santai penuh makna tentang segala hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, problem pemerintah, dan kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tentunya di sini saya tidak hanya sendiri, karena akan ditemani seorang narasumber yang luar biasa dan sangat-sangat spesial tentunya. Beliau adalah Bapak Dr. Haji Ahmad Iwan Zunai, LCMM MPD. Beliau adalah anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Beliau politisi Partai Nasdem yang berasal dari Dapil 13, meliputi Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan. Dan sekarang beliau dipercaya bertugas sebagai komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur yang berfokus pada bidang pemerintahan, meliputi 10 bidang pemerintahan, dan diantaranya terdapat bidang hukum, perundang-undangan, perizinan, sosial politik, dan organisasi kemasyarakatan, dan berbagainya. Oke, baik sahabat Monitor, sekarang luar biasa sekali tentunya karena saya bertemu dengan seorang yang luar biasa, narasumber yang hebat tentunya. Saya akan menyapa sebelumnya. Selamat sore. Sore, Mbak. Baik, senang sekali rasanya bertemu. Ini saya manggil sekali lagi Bapak, Gus atau Mas atau apa nih? Ya cukup Bapak aja. Oh, Bapak aja. Berarti saya nyebutnya Bapak Iwan Besongge. Baik, Bapak Iwan, bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, Mbak. Baik. Masya Allah, sehat sekali. Saya senang sekali ya melihat beliau itu sosok yang luar biasa. Waduh, Bapak, Masya Allah. Iya, Bapak kira-kira setelah ini nih ya akan ada agenda apa Pak nih ya tentunya. Dan Bapak ini kira-kira dari mana nih kalau boleh tahu? Ada acara sebentar tadi itu waktu siang di daerah Cumpangka. Cumpangka itu posisinya di Gresik bagian utara ya. Terus habis itu tadi ke sini. Nanti malam langsung ada acara lagi di Gresik juga, di Gresik Kota itu untuk ada acara sosialisasi. Oh, Masya Allah sekali, sibuk sekali Pak ya, 24 jam itu ya Pak ya. Penuh padat gitu. Kata orang Gresik itu dinirahmatin aja lah. Oh iya, benar-benar pakai yang lain ya Pak ya, dinirahmatin saja. Alhamdulillah, barokah dari Allah ya Pak ya. Masya Allah. Tapi Bapak, kita hari ini akan membahas sebuah tema yang sangat luar biasa tentunya, yang selalu ditunggu-tunggu juga ya. Ini terkait dengan tema pendidikan yang akan membawakan sebuah hal kita pembahasan dan diskusi bersama terkait mendorong peningkatan kualitas pendidikan, mendukung wajib belajar 12 tahun di Jawa Timur. Waduh, kalau saya ngelihat tema ini tuh sama luar biasa Bapak ya untuk kita bahas, betul ya. Baik, menurut Bapak Iwan sendiri nih ya, bagaimana melihat kondisi pendidikan di Jawa Timur saat ini dalam mendukung program wajib belajar 12 tahun ini Pak? Terima kasih Mbak. Jadi terkait masalah pendidikan 12 tahun ini kan merupakan sebuah amanah undang-undang ya, yang tentunya seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia ini wajib. Artinya ini merupakan sebuah programnya pemerintah yang harus dalam rangka untuk ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu programnya antara lain adalah wajib belajar 12 tahun. Nah, terkait masalah wajib belajar 12 tahun ini, kalau kita melihat di Provinsi Jawa Timur, saya rasa Provinsi Jawa Timur juga sudah jalan ya. Itu terbukti dengan adanya Perda nomor 11 tahun 2017 kalau nggak salah itu. Yang mana di situ Perda tentang pendidikan, yang mana isinya antara lain itu adalah mewajibkan istilahnya itu Provinsi Jawa Timur sekaligus Kabupaten Kota se-Jawa Timur. Kita bersama-sama bagaimana mendukung daripada program ini dan mensukseskan 12 tahun belajar untuk anak-anak Jawa Timur. Dan tentunya di situ juga Perda tersebut ada beberapa pasal juga yang mengatur juga terkait masalah pembagian tugas gitu kan, pendanaannya gitu kan. Karena apa? Karena memang kalau untuk SLTA itu memang kewajiban daripada provinsi kan, dari SD sampai SMP. Ya, SMP ya. SMP itu adalah kewajiban dari kabupaten kota, sehingga di situ Perda itu semuanya ada. Artinya
kewajibannya siapa, harus bagaimana, itu di Perda tersebut, di Perda nomor 11 tahun 2000. 17. Baik-baik. Itu tuh berarti dari usia di SD ya, dari SD itu ya 7 tahun sampai 18 tahun. Betul ya Bapak ya. Itu luar biasa sekali tentunya Bapak ya. Dengan harapan baik masyarakat anak-anak bangsa khususnya di Jawa Timur ini semakin berkualitas dalam pendidikannya seperti itu. Kira-kira hal tersebut sudah berjalan berapa lama nih Pak untuk wajib belajar di Provinsi Jawa Timur ini? Setelah Perda itu muncul, Oh iya ya. setelah Perda Baik-baik. itu muncul dari 2017 itu sampai sekarang ya berjalan, dan itu juga menjadi fokus program utama daripada pemerintahan Jawa Timur ini, karena ada satu anggapan yang cukup mendasar, kenapa itu memang harus kita dukung dan harus istilah kita wujudkan pada masyarakat Jawa Timur semuanya, karena pada usia 7 tahun sampai istilahnya 18 tahun. itu ada di mana di situ usia yang kita sebut itu adalah usia basic ya bagi seorang manusia itu, Betul. di dalam menyerap ilmu pengetahuan, sekaligus bagaimana sekarang itu seseorang itu mampu bukan hanya sekedar menyerap tapi mengembangkan, mengkritisi dan lain-lain. Itu produktivitas yang cukup tingginya itu pada usia tersebut, Betul ya ya. sehingga itu perlu. Artinya memang harus kita dukung secara bersama-sama dalam rangka bangsa Indonesia ke depan harus istilahnya itu dipegang oleh orang-orang yang kapabilitasnya. Betul sekali. Iya. Saya setuju sekali sih Bapak ya, karena memang di usia 7 sampai 18 itu benar-benar usia yang sangat produktif Bapak ya. Produktif, Buat ya. anak-anak muda buat belajar, nyerap ilmu begitu Bapak ya, betul ya. Dan menurut Bapak Iwan sendiri nih ya, seberapa penting juga dalam program wajib belajar 12 tahun ini bagi peningkatan kualitas SDM di Jawa Timur tentunya Pak ya. Pasti akan ada harapan besar juga ya nanti pada akhirnya. Jadi sekali lagi tadi itu seperti yang saya sampaikan, pada usia-usia itu merupakan usia-usia produktivitas yang ada pada manusia. Artinya pada sisi kematangan berpikir, terus kemudian kematangan istilahnya itu psikis dan lain-lain. Betul. Itu sangat-sangat ada, dan itu ada pada usia-usia tersebut. Sehingga pada usia tersebut itu merupakan starting point. Ya. Seseorang itu nanti ke depannya itu bagaimana dan bagaimana. Betul. Itu ada pada usia-usia ini Iya, sebenarnya iya. itu, karena pada usia ini ibaratnya kalau kita membuat sebuah kue gitu, itu adalah racikan Adonan. adonannya itu sebenarnya. Betul. Kalau kita salah pada adonan itu, otomatis nanti ke depannya juga ya kue itu rasanya nggak enak juga. Iya, betul sekali. Nggih. Itu seperti itu. Jadi saya rasa 12 tahun ini merupakan sebuah usia yang sangat produktif, dan itu ya memang pemerintah harus fokus ke situ. Iya Pak, saya sangat sepakat sekali lagi nih Pak ya, karena anak muda tentu harus dibekali dengan ilmu yang cukup nggih Pak nggih. Apalagi kami di Indonesia, tentunya di Jawa Timur membutuhkan sekali generasi-generasi ke depan kayak gitu ya, yang tentunya berkualitas. Betul nggih Pak ya. Baik. Menurut Bapak Iwan sekali lagi ini ya Pak nggih, apa saja capaian yang kira-kira sudah berhasil diraih Jawa Timur dalam pelaksanaan wajib belajar 12 tahun ini Pak? Kalau kita melihat Jawa Timur, kita patut bersyukur ya, karena APS itu angka Partisipasi. angka partisipasi sekolah di Jawa Timur ini alhamdulillah di usia 12 tahun tersebut, sehingga itu perlu kita apresiasi. Ya tentunya kita tidak boleh berbangga diri ya, apapun juga itu masih ada kekurangan itu, dan perlu untuk selalu ditingkatkan, karena APS walaupun 98% yang diraih oleh pemerintah Jawa Timur itu masih belum tersebar secara merata di daerah kita itu di Jawa Timur ini. Jadi ada beberapa daerah-daerah itu yang APS-nya itu sangat rendah banget gitu. Sangat rendah banget. Nah, sehingga di sini juga perlu upaya-upaya konkret kembali yang lebih keras lagi dari Pemprov Jawa Timur untuk bagaimana menyetarakan semuanya, biar tidak ada daerah-daerah yang istilahnya tuh APS-nya rendah, terus ini kok tinggi, ini harapan kita ke depan itu adalah Jawa Timur itu seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur ini 38 kabupaten kota itu bisa setara itu menjadi salah satu kelemahan dan kekurangan yang perlu untuk menjadi fokus kita secara bersama-sama. Oke, baik. Berarti itu kan fokus dan juga tantangan gitu nggih untuk ke depannya seperti itu. Nanti apa sih ada harapan juga nih ya supaya 38 kabupaten di Gresik semuanya setara gitu nggih. Itu kira-kira nanti rencana langkah konkret juga apa nih Pak ya? Ya tentunya itu harus kita lihat Mbak ya. Jadi pemerintahan Jawa Timur ini melihat ada beberapa memang penyebab. Iya. Kita sudah paham itu ada beberapa penyebab itu, dan itu
lagi yang diusahakan oleh Pemprov Jawa Timur itu bagaimanakah istilahnya itu biar standar gitu semuanya, biar rata semuanya, biar nggak terlalu jomplang gitu. Iya. Antara lain ditemukan penyebab yang pertama itu memang faktor ekonomi. Jadi faktor ekonomi ini untuk Jawa Timur, kabupaten, kota ini kan nggak sama semuanya kan. Iya. Kemampuan istilah ekonominya atau perkembangan ekonominya itu nggak sama. Lah itu ternyata sangat berpengaruh, sangat mempengaruhi terhadap apa? Sangat mempengaruhi terhadap APS itu tadi, angka partisipasi sekolah tadi itu. Contoh aja ya, mohon maaf, itu di Madura Raya. Madura Raya itu APS-nya sangat rendah, Mbak. Terus kemudian di daerah istilahnya apa itu ya, daerah Lumajang, terus itu juga rendah anunya itu APS-nya inilah. Ini perlu, dan Pemprov Jawa Timur itu sudah fokus sekarang itu melihat itu. Lah di antara solusi yang dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur yang pertama itu apa? Itu tadi fokus untuk apa? Untuk yang pertama itu pendirian lembaga pendidikan itu di daerah-daerah tersebut. Ini lagi-lagi fokusnya itu yang pertama. Kemudian yang kedua, solusi yang dilakukan Pemprov lain adalah beasiswa supaya mendorong semangat gitu. Iya, betul sekali. Sekolah itu. Dan yang ketiga tentunya selalu memotivasi, artinya selalu sosialisasi apa pentingnya sebuah pendidikan. Karena banyak sekali itu APS ternyata ini hasil penelitian. Iya. Di antara penyebab orang-orang itu ada di beberapa daerah itu APS-nya itu sangat rendah dikarenakan apa? Rata-rata atau mayoritas daripada masyarakat itu melihat apa ya istilahnya itu minor lah terhadap pendidikan. Pendidikan itu opo saja gitu. Iya, benar sekali. Masih ada seperti itu. Ada budaya-budaya seperti itu sehingga di sini pemerintah Provinsi Jawa Timur selain ya sarana prasarana, selain beasiswa itu selalu sosialisasi betapa pentingnya daripada pendidikan tersebut itu harus istilahnya itu dilakukan oleh generasi kita ini karena ke depan Indonesia butuh orang-orang yang istilah capability-nya itu sangat tinggi. Iya ya, berarti masih ada pemikiran dari orang di sekitar bahwa kayak pendidikan ini buat apa ya? Iya begitu benar Mbak ya. Dan apakah juga masih ada faktor kayak ada anak-anak muda yang masih kayak bekerja di usia tertentu, nikah muda juga? Termasuk nikah muda. Oh, nikah muda juga ya. Termasuk yang paling utama itu melihat buat apa sih sekolah? Iya. Yang penting sekarang saya sudah mulai kerja, saya bisa kerja ya udah. Walaupun saya sekolah tinggi nanti orientasinya juga bekerja kan gitu kan. Betul. Jadi banyak opini kayak gitu itu banyak sehingga ya itu tadi lah mulai sekarang kerja aja lah ngapain juga sekolah. Betul. Tapi terkait dengan motif atau motivasi nih ya dari anak muda yang Bapak Iwan lihat sendiri ini di Jawa Timur tentunya bagaimana nih Pak? Apakah mereka anak muda udah punya motif dan motivasi nih? Oke, saya mau nih buat sekolah. Apalagi ada tadi Bapak sebutnya dari beasiswa juga itu pasti luar biasa itu. Ya sebenarnya kalau efek positifnya ada juga, tapi itu masih perlu untuk selalu digenjot Mbak. Saya sering berbicara dengan teman-teman muda itu kan, Iya benar. Saya banyak menemukan juga buat apa gitu. Yang penting sekarang saya sudah bisa dapat uang kan udah beres gitu. Iya. Nah, padahal ada satu hal yang mungkin tidak kita pahami atau disadari oleh para generasi muda yang istilah putus sekolah tadi itu, bahwa dengan adanya kita masuk pada lembaga pendidikan atau kita sekolah gampang-gampangannya, itu paling tidak itu akan mampu memberikan pilihan hidup yang lebih banyak di masa depan kita. Betul. Sepakat saya Bang. Dengan adanya ijazah yang kita pegang, ya walaupun ijazah bukan segala-galanya kan gitu kan. Tapi paling tidak itu ada semacam kayak tambahan pilihan di dalam kehidupan ini. Ya sebagai contoh aja. Kalau kita punya ijazah, umpamanya, suatu ketika nanti kita kan bisa memilih apakah kita itu mau bisnis secara mandiri. Betul. Dengan adanya bisnis secara mandiri, otomatis nggak butuh lah ijazah, kan gitu kan? Iya. Tapi kita juga ada pilihan. Betul. Kita juga bisa istilahnya itu melamar, kan gitu, melamar pekerjaan apakah itu di perusahaan maupun di instansi. Iya. Nah, di sini yang mana persyaratannya itu mewajibkan dari adanya ijazah. Betul. Otomatis anak ini kalau sudah punya ijazah kan punya dua pilihan. Iya. Tapi di saat kita nggak punya ijazah, pilihannya cuma satu. Dia harus mandiri. Lah mandiri harus sukses. Kalau nggak sukses berarti nggak ada pilihan yang lain kan gitu kan. Iya benar. Tapi ini kita lepas dari takdir loh Mbak ya. Betul. Kita hanya berpikirnya itu ya sebatas logika manusia. Betul. Misalkan gitu. Kalau takdir sih ya kita nggak bisa berbicara seperti ini. Iya, banyak orang yang nggak sekolah lebih sukses kok dibanding yang kan. Iya. Tapi itu bukan kita jadikan sebuah teori karena itu ya merupakan selain misteri dari kehidupan ini kan. Iya. Yang pasti kewajiban kita adalah ikhtiar
Kewajiban kita adalah usaha, kewajiban kita adalah bagaimanakah kita itu semakin untuk memperbaiki diri kita dan diri kita terus. Betul, manusia kan emang harus terus belajar untuk meningkatkan kualitas terbaik ya Pak ya, gitu. Setidaknya nanti anak muda di Jawa Timur itu punya banyak pilihan dari 1.000 jutaan pilihan gitu ya Pak ya. Tapi nih Bapak Iwan ya, apakah susah nggak sih Pak untuk ngasih tahu kan anak muda nih, apalagi ngubah mindset mereka nih mungkin ya, begitu? Sebenarnya sih kalau saya secara pribadi kayak kebetulan saya itu senang istilahnya itu apa namanya ya ngopi-ngopi bareng, ngobrol bareng dengan mereka. Saya rasa enggak Pak. Nggih. Jadi anak-anak muda itu yang pasti itu hanya butuh apa? Butuh dirangkul, Betul. butuh difahamkan, dan difahamkan itu juga tidak bisa sekali dua kali. Artinya itu apa? Kita ajak ngobrol. Anak muda itu satu pokoknya, jangan terlalu serius. Artinya kalau kita sudah serius dari awal, lari mereka pasti. Jadi kita harus ambil. Jadi kita dekat, ngopi bareng, kita ngobrol-ngobrol lah di sela-sela seperti itu, kita ngobrol gitu, kita memberikan masukan itu. Insya Allah kalau seperti itu orang Indonesia apalagi orang Jawa itu nurut-nurut insya Allah Gitu ya Pak ya. Mereka butuh kayak lebih dirangkul, didengarkan, didukung gitu ya Pak ya, begitu. Baik nih Bapak Iwan ya. Dan kira-kira juga nih ya Pak ya, apa tantangan terbesar yang masih dihadapi dalam mewujudkan wajib belajar 12 tahun ini secara merata? Menurut Bapak itu apakah dari kebijakan atau anggaran atau bisa jadi dari segi yang lain gitu? Ya sebenarnya kalau ditanyakan apakah dari kebijakan maupun dari anggaran, ya bisa dua-duanya Mbak. Tetapi ada juga faktor lain. Iya. Lah faktor lain itu apa? Ya itu tadi dari masyarakat. Contoh umpamanya ya mohon maaf dari beberapa daerah yang perekonomian daripada apa namanya masyarakat tersebut itu sangat minim, gitu kan? Sangat minim sehingga itu apa ya? Ya itu tadi pasti karena apapun juga. Sekarang kalau seandainya wajib belajar 12 tahun katanya itu seluruhnya itu gratis dari pemerintah. Oh iya. Ya, Mbak, nggak ada. Ya mungkin secara formilnya kita mungkin gratis, tapi kan kita sekolah itu kan butuh yang lain-lain juga. Betul, iya. Nah itu kalau ekonominya itu rendah, otomatis itu nanti menyebabkan putus sekolah atau dia itu nggak sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu tadi ya ada semacam kayak apa ya, budaya lingkungan yang ada di sekeliling mereka. Itu kan ya merupakan satu faktor juga itu kan, sehingga angka partisipasi daripada sekolah di daerah tersebut itu agak sedikit turun. Jadi kalau anggaran, apakah anggaran atau kebijakan? Ya termasuk anggaran juga, ya termasuk kebijakan juga termasuk ini tadi faktor X yang lainnya ini tadi. Betul. Itu juga semuanya harus diperhatikan dan semuanya memang harus didukung secara bersama-sama agar ya agar setara, agar seimbang, memotivasi gitu nggih Pak nggih. Tentunya kalau semisal anggarannya harus seimbang gitu kan ya, anggaran ada, kebijakan ada, tadi juga kesadaran ada, ekonomi kuat, motivasi ada. Karena pastinya juga apa ya, meskipun ada tadi ada beasiswa dan sebagainya, tentunya kadang masih butuh ya Pak ya buat kayak beli-beli peralatan-peralatan lainnya kayak gitu. Kan ya apa namanya orang sekolah itu, anak sekolah itu kan ya butuh transport kan gitu kan. Terus kemudian jauh dan enggaknya dari apa namanya dari lembaga pendidikan itu ke rumahnya, ini kan juga faktor juga itu. Terus kemudian ya namanya anak kalau sekolah juga nggak harus sangguan gitu kan. Iya benar sekali, iya. Banyak sekali. Artinya apalagi kan gitu. Jadi ya mohon maaf itu kan pemerintah saat ini katanya 12 tahun. Memang seharusnya undang-undang pemerintah itu mewajibkan kita sekolah 12 tahun. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab penuh daripada pemerintah. Iya. Tapi ya kita tahu semuanya lah, tidak semuanya seperti itu. Banyak juga katanya itu gratis tapi masih bayar dan lain-lain kan gitu kan. Lah seperti itu sebenarnya yang apa namanya yang diantaranya yang menjadi masalah itu. Jadi itu yang harus menjadi fokus oleh pemerintah. Baik, mudah-mudahan nanti ke depan akan ada hal baik lainnya ya Pak ya, supaya anak-anak terkhusus di Jawa Timur ini tuh semakin semangat sekolahnya gitu ya Pak ya, semakin kejar pendidikan setinggi-tingginya gitu ya Pak ya. Senang sekali ya rasanya Bapak Iwan bisa kita ngobrol di sini. Aduh, diskusinya luar biasa sekali ya Pak ya. Oke Bapak Iwan ya, menurut Bapak sendiri nih, mengapa masih banyak juga anak yang putus sekolah meskipun sebenarnya berbagai program pendidikan ini ya sebenarnya sudah dijalankan seperti itu? Ya itu tadi Mbak, kalau hanya pemerintahnya aja yang semangat, masyarakatnya nggak semangat, ya kalau istilahnya itu orang Gresik bilang itu ya podo bajul, podo wae, sama aja.
masyarakatnya semangat, pemerintahnya kurang care juga sama. Artinya ini harus dua pihak. Dua pihak. Nah di sini memang ya sebuah PR yang sangat dan cukup besar sekali ya sebagai tantangan kita secara bersama-sama. Ya selain kita sebagai pemerintah itu harus memfasilitasi, harus mendorong, mendukung dan lain-lain. Masyarakatnya sendiri juga harus ada semacam kesadaran. Itu. Tapi ada faktor yang lain juga yang perlu menjadi perhatian daripada pemerintah. Itu apa? Faktor ekonomi. Jadi kalau saya turun ke ke Datil gitu kan, ke kampung-kampung, ke desa-desa, itu masih banyak. Jadi masyarakat kita itu yang mengeluhkan tentang biaya pendidikan. Itu masih banyak. Nah sehingga saya menilainya itu juga merupakan salah satu penyebab utama kenapa itu anak itu putus sekolah. Dengan adanya putus sekolah otomatis APS itu, angka partisipasi sekolah itu pasti akan turun di daerah tersebut. Lah pemerintah kami harapkan juga ayo melek, masalah kayak gini tuh melek. Jangan merasa cukup dengan apa yang dibantu aja. Oh di situ sudah saya dirikan kok sekolah negeri. Oh di situ sudah kita kasih kok beasiswa, gitu kan? Gak cukup. Karena apa? Beasiswa yang kita berikan kepada siswa pun itu mungkin bisa mengcover semacam SPP, uang gedung. Tapi yang lain-lain itu juga kan perlu. Sehingga apa? Masyarakat harus kita bangkitkan ekonominya. Sehingga apa? Sehingga nanti ke depan mudah-mudahan APS ini Jawa Timur itu semakin naik dan terus naik. Oke, baik-baik. Tapi untuk saat ini nih Pak ya, bagaimana tentang kolaborasi antar dua pihak itu? Jadi orang tua sama pemerintah sendiri bagaimana nih Pak? Masih sudah berjalan nih ya beberapa tahun gitu. Itu bagaimana nih Pak? Ya kalau pertanyaannya kolaborasi, saya rasa ya sudah ada kolaborasi, tapi apapun juga itu ya masih perlu untuk selalu ditingkatkan. Nah, antara lain yang paling utama, pemerintah kami berharap sekali itu apa? Yaitu tadi. Jadi faktor ekonomi, terus faktor lingkungan dan budaya, terus kemudian ada lagi faktor istilahnya pernikahan dini, gitu kan. Terus ada lagi faktor apa istilahnya itu? Memang sarananya kurang. Ini pemerintah harus tahu ini semuanya. Pemerintah harus tahu. Lah pemerintah harus apa? Membuat sebuah kebijakan. Ya tentunya kalau ini kebijakan harus berupa program. Betul. Program butuh dana. Betul. Di sini harus fokus mereka itu. Sebenarnya kalau kita fokus itu bisa. Saya yakin bisa. Anggaran cukup nggak? Mau saya DPR, saya tahu anggaran ada kan gitu kan. Insya Allah kalau kita fokus bisa aja loh, bisa. Lah, fokus kepada penyebab-penyebab itu semuanya yang istilahnya itu membikin istilahnya itu APS itu rendah, itu harus fokus ke situ. Ayo kita angkat. Sekaligus itu apa? Kolaborasi yang lebih ditekankan lagi dengan masyarakat itu adalah dari sisi penyadaran. Betul. Karena pemerintah umpamanya sudah serius, lingkungan yang ada di masyarakat ini belum sadar tentang pentingnya pendidikan yo. Bodoh baik gitu. Sami mawon sehingga gitu. Sosialisasi selain program, selain pendanaan juga sosialisasi itu penyadaran pada masyarakat itu juga perlu untuk ditingkatkan. Betul, dan itu sepertinya butuh proses ya Pak ya untuk nyadarin apa ya mindset manusia, nyadarin lagi ngebangkitin motivasinya dia para manusianya gitu nggih Pak nggih. Gitu. Baik Bapak Iwan, terkait tema hal ini juga, menurut Bapak bagaimana kondisi pendidikan juga di daerah yang terpencil atau wilayah-wilayah dengan tingkat ekonomi yang rendah gitu Pak? Yang pasti APS rendah. Baik. Jadi yang daerah-daerah yang ekonominya itu sedikit agak rendah, itu berpengaruh secara langsung terhadap APS. Ya contoh tadi saya sebutkan. Di antara Jawa Timur ini yang perlu untuk menjadi perhatian oleh pemerintah Jawa Timur ini untuk diangkat ekonominya itu antara lain adalah Madura Raya. Karena di situ itu masih istilahnya itu ekonominya masih ya bukan rendah banget enggak ya, tapi ya agak sedikit rendah gitu kan, agak sedikit rendah. Sehingga kalau kepingin meningkatkan APS di Madura Raya itu satu yang paling utama sebenarnya. Ekonomi dari daerah itu ayo ditingkatkan. Jadi itu yang menjadi kendala di kita itu atau bukan di kita ya, artinya kendala di masyarakat di daerah-daerah yang APS-nya rendah, itu faktor yang paling utama itu adalah faktor itu. Sehingga pemerintah juga harus banyak menggelontorkan program-program ekonomi di daerah tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, faktor budaya, Mbak. Faktor budaya dan lingkungan.
Jadi kita balik lagi kepada yang awal tadi ya. Ini banyak. Jadi orang-orang Madura bilang, kayak apa sih sekolah formal kan gitu kan. Terus aku cuman cukup lah. Untuk pendidikan itu cukup mondok aja kan gitu. Iya betul. Tidak mau sekolah formal gitu kan. Iya, Padahal pondok-pondok saat ini hampir 100% juga ada sekolah formal. Iya ada. Tapi mereka banyak memilih itu bukan mondok tapi tidak ikut sekolah formalnya, hanya iya, pada iya. pendidikan non formalnya aja. Itu antara lain di antara budaya yang ada di Madura seperti itu. Oke. Sehingga perlu juga penyadaran. Ayo sekali lagi saya sering juga tadi juga sudah saya sampaikan. Sebenarnya ada satu hal, ini pesan saya untuk semuanya ya. Iya. Dengan adanya ijazah, sekali lagi itu akan membuat kita di masa depan kita nanti ke depan itu semakin banyak pilihan hidup yang bisa kita pilih. Ya. Sehingga itu apa? Ya ini harus kita genjot, harus kita ikhtiari, harus kita usahakan pada saat. Walaupun ya sebenarnya ijazah juga tidak menentukan ya, untuk segala-galanya kan. Tetapi tidak seperti itu. Iya betul. Membawa kita kepada dunia yang lebih banyak pilihan lah. Betul. Ibaratnya kalau dengan ijazah itu sebagai pendukung ya Pak ya, dibalik kayak skillnya tentunya, attitude-nya juga ya Pak ya, dan juga kualitas-kualitas diri yang lain dari anak muda gitu. Baik Pak, tadi Bapak Iwan sendiri kan nyebutin ya, salah satu faktornya juga menjadi penyebab utama itu di faktor ekonomi ya, terbesarnya di situ. Dibalik kayak faktor-faktor penyebab lainnya seperti kayak ada bekerja, menikah, dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi kita ketahui juga ya Pak ya, kayaknya saat ini tuh juga khususnya untuk jenjang SMK juga jadi penyumbang pengangguran terbesar, betul ya Pak ya? Enggak, betul Mbak. Oke. Kalau tahun-tahun kemarin Oke, ya. benar. Tetapi laporan dari Bu Gubernur kemarin itu LBC tahun 2025 kemarin. Jadi sedikit kita ada sudah kita buka lagi, kita baca. Alhamdulillah. Jadi SMK saat ini sudah tidak lagi menjadi penyebab pengangguran terbuka di Jawa Timur. Iya. Nah, ini berarti menandakan apa? Berarti menandakan link and match. Match antara apa? Antara lembaga pendidikan kejuruan itu dengan dunia industri itu sudah mulai tersambung. Betul, saling berkoneksi ya Pak ya. Itu suatu pencapaian yang luar biasa tentunya Pak ya. Karena pastinya kayak setiap tahun tuh pasti ingin ada progres meningkat ya Pak ya. Dan ternyata alhamdulillah tahun ini dapat progres yang luar biasa juga ya Pak ya. Alhamdulillah. Terima kasih lah kepada Bu Nur dan timnya ya. Iya, alhamdulillah ya, betul. Sekarang saya juga melihat kayak anak SMK sudah banyak alih-alihnya juga ya, kemampuan skillnya gitu ya Pak ya. Waduh, luar biasa. Tentunya itu sebuah kolaborasi kerjasama dari berbagai pihak ya Pak ya, sampai bisa meningkat di setiap tahun ya, betul ya Bapak Iwan ya. Baik. Selain akses pendidikan ya Pak ya, bagaimana cara memastikan kalau kualitas pendidikan itu juga bisa dibilang terus meningkat gitu Pak? Jadi ada sebuah kesalahan besar yang banyak dimiliki oleh kita secara bersama-sama, bahwa hidup ini akan sukses ketika kita pintar. Oke. Ketika kita ranking, itu ada keyakinan masih banyak seperti itu kan. Jadi masih banyak orang itu pokoknya kalau pintar itu pastilah. Padahal apa? Padahal mohon maaf, kepintaran itu tidak menjamin seseorang itu pasti akan berhasil. Mohon maaf, kita contoh aja lah, contoh. Kita dulu pernah sekolah. Betul. Kita pernah sekolah. Kadang-kadang itu yang ranking 1, mohon maaf, masa depannya itu lebih suram dibanding dengan yang ranking 40 gitu kan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan ini memang misteri daripada kehidupan itu. Artinya kepintaran itu tidak satu-satunya. Tapi ya kita harus pintar gitu. Betul. Kita harus ikhtiar untuk pintar, tetapi jangan sombong dengan kepintaran itu, karena kesuksesan itu tidak bisa ditentukan hanya dengan kepintaran. Betul. Nah, ini konsep yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita semuanya seperti itu. Karena apa? Karena di balik kepintaran itu ada juga penentu daripada kesuksesan kita di masa yang akan datang itu apa? Attitude, karakter kan gitu. Iya. Kalau gampang-gampangannya itu kebenaran yang ada pada diri kita. Buat apa pinter? Tapi kalau gak bener ya buat apa? Iya. Tapi kalau bener kok gak pinter, gak bisa berkembang hidup ini. Oke, baik, setuju. Saya sepakat dengan konsep kita harus jadi pinter tapi harus ngerti. Harus betul ya Pak ya. Pinter ngerti bukan sekedar pinter gitu ya Pak ya, betul ya.
Berarti harus juga punya emosional yang bagus juga gitu ya Pak ya. Sehingga makanya kan pemerintah saat ini kan kalau berbicara tentang pendidikan, saat ini kan lebih fokus untuk bagaimanakah menciptakan pendidikan yang berkarakter. Betul. Karena pemerintah sudah menyadari memang masa depan kita semuanya itu tidak hanya istilahnya apa ya, terkunci pada kepintaran itu, Betul. tetapi ada faktor yang lain. Ya, ada faktor X-nya gitu ya Pak ya dibilangnya ya gitu. Karena ya contoh konkret aja, Iya. di perbankan itu Iya. yang banyak orang-orang bekerja yang Iya, di betul. perbankan itu ijazahnya bukan perbankan loh. Ijazahnya itu ada yang sarjana pertanian, ada yang sarjana perikanan, sarjana macam-macam, itu bisa masuk bank. Namanya ya pajak di perbankan. Betul. Ini kan menunjukkan apa? Sebenarnya apa yang kita apa ya konsepkan sementara ini dan kita yakini bahwa kalau kita ke sini itu pasti seperti ini, kalau kita ke situ pasti seperti itu nggak bisa dalam kehidupan. Sehingga ikhtiar kita itu jangan linear, gitu kan, jangan linear. Dan yang paling utama lagi bahwa segala ikhtiar dan usaha kita itu ada penentu yang di atas. Iya. Kedekatan kita dengan yang di atas itu terus. Betul. Jadi ya, berarti harus seimbang gitu ya Pak ya, antara berusaha, belajar, dan tentunya di balik itu semuanya ada campur tangan Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya Pak ya. Nah itu Tuhan itu tahu, karena Tuhan yang membuat kita, Tuhan itu tahu apa yang terbaik untuk manusia. Jadi yang pertama tanamkan ketenangan. Ketenangan akan bisa muncul itu dengan apa? Dengan keimanan. Tapi nggak cukup hanya keimanan, itu yang pertama. Yang kedua itu apa? Akhlak. Iya. Imannya api, imannya bagus, keyakinan kita bagus kepada Tuhan, tapi secara horizontalnya kita nggak bagus sama orang lain, nggak ada manfaatnya. Makanya di situ yang kedua itu karakter atau akhlak. Iman, akhlak itu yang pertama. Sebelum anak itu kita ajarkan masalah ilmu, lahan daripada ilmu ini itu harus kita tata dulu. Lahan yang apa untuk munculnya ilmu itu harus kita tata dulu. Apa itu ya? Itu tadi iman, kemudian yang kedua itu adalah akhlak. Nah baru yang ketiga ini adalah ilmu. Oh iya. Nah sementara ini kita itu sering salah. Itu apa? Ilmu kita dulu kan Mbak. Kadang-kadang itu banyak orang pintarnya keblinger gitu loh. Iya. Pintar tapi pintarnya keblinger gitu itu. Nah seperti itu, artinya ini mungkin ya sekedar apa namanya mengingatkan untuk kita bersama-sama ya, ada sebenarnya itu Tuhan itu telah memberikan konsep kurikulum. Nah, dan itu bisa kita adopsi untuk bagaimana mengembangkan kurikulum pendidikan kita. Betul, saya sepakat juga Pak ya bahwa apa yang terjadi di dunia ini sebetulnya sudah ada kurikulum juga ya. Sebenarnya Tuhan itu udah kasih gitu nge. Berarti saya menangkap juga dari Bapak Iwan adanya hablum minallah, hablum minannas. Masya Allah, betul. Saya sepakat juga nih ya Pak ya. Itu sangat-sangat selaras dengan tema kita kan ya. Tentunya itu pendidikan itu sangat seimbang. Karena ilmu itu sangat luar biasa kalau diimbangi adanya iman dan juga akhlak, itu jadi lengkap 100% gitu nih Pak ya. Dan itu juga dibuktikan loh dengan beberapa penelitian itu. Iya, baik. Ternyata orang-orang yang sukses di dunia pada saat ini itu semuanya itu hampir rata-rata itu bukan masalah kepandaian yang menjadi faktor utamanya. Ini penelitian ilmiah ini. Betul. Tetapi apa? Yaitu tadi. Artinya attitude. Bagaimana dia bisa dan mampu bersikap baik kepada yang lain-lain, cara lobby, bersikap unggah-ungguh, bersikap tawadhu, bersikap itu semuanya itu ternyata pengaruh. Artinya itu adalah sesuatu yang dominan, yang apa hasil penelitian itu yang dominan yang menentukan kesuksesan seseorang, bukan masalah ilmunya. Itu banyak sekali seperti itu. Makanya kolaborasi dan mampu berkolaborasi dengan orang lain secara baik itu rata-rata yang mendominasi. Persentasenya lebih tinggi dibanding hanya sekedar pintar. Iya. Betul, pasti tantangan terbesar juga adalah bagaimana ilmu ini tuh bisa jadi manfaat buat dilakuin itu Pak ya. Tantangan terbesarnya itu ya Pak ya. Makanya kita kan diingatkan tidak ada gunanya kita pintar tapi kalau ilmu tersebut tidak kita amalkan. Iya, betul. Kalau kita kan ingat ya di pesantren dulu. Iya, saya gitu. Jadi ilmu amalan gitu kan. Kalau punya ilmu aja nggak diamalkan juga kurang baik. Sayang gitu. Baik Bapak Iwan, kita lanjutkan kembali Pak ya. Tadi sudah kita bahas luar biasa cukup panjang gitu Pak ya, terkait keseimbangan bagaimana ilmu, akhlak dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau membahas kita tentang kayak fasilitas-fasilitas sekolah nih Pak di Jawa Timur tuh bagaimana nih Pak? Jika
Ya tentunya kalau kita melihat secara keseluruhan lah ya memang masih perlu adanya istilahnya itu penyempurnaan karena di saat kita melihat dan turun ke lapangan masih banyak lembaga bangunan pendidikan itu yang sangat mengenaskan, itu masih banyak. Oh iya. Sehingga di sini juga pemerintah juga harus sangat-sangat membuka mata dan sangat-sangat membuka telinga. Karena apa? Karena yaitu tadi kenyamanan di dalam istilahnya itu di dalam sekolahan itu sangat mendukung sekali dalam rangka untuk menciptakan efektivitas daripada proses belajar tersebut. Nah ini kalau seandainya istilahnya sarana itu kurang begitu baik, ibaratnya ya pasti nanti akan berpengaruh kepada kualitas. Sehingga di sini yang pertama yang ingin saya sampaikan, ya mumpung ini saya dikasih mic untuk ngomong juga, saya pengen ngomong juga kepada pemerintah. Ayo, masih banyak pemerintah, masyarakat di masyarakat ini lembaga-lembaga pendidikan itu yang masih butuh sentuhan daripada tangan kita semuanya. Berarti luar biasa sekali Pak ya. Terkait dengan sarana itu juga pasti harus lebih memadain juga Pak ya, dengan harapan bisa bikin kenyamanan buat anak didik buat lebih belajar, lebih semangat gitu ya. Jadi fasilitas itu kan ada memang fasilitas secara umum ya kayak bangunan, kayak fasilitas MCK, kayak fasilitas lingkungan dan lain itu masih banyak yang perlu sentuhan-sentuhan itu. Selain itu ada kekurangan itu yang banyak yang kita lihat itu adalah fasilitas yang terkait untuk pengembangan daripada keilmuan tersebut seperti lab, laboratorium dan itu masih banyak kekurangan. Kita bayangin SMK nggak punya lab, apa yang terjadi? Kita nggak bisa berpikir masalah itu. SMK nggak punya lab, akhirnya tuh SMK itu ya nuansanya dan rasanya kayak alia aja kan gitu kan. Akhirnya karena apa? Karena tidak ada wahana dan sarana untuk praktek. Nah itu banyak. Dan itu mungkin kalau menurut saya secara pribadi dulu inilah penyebabnya kenapa SMK itu justru malah menjadi penyumbang pengangguran terbuka terbesar itu dulu ya. Itu ya karena seperti ini banyak sekali lembaga-lembaga kita yang tidak mampu mencukupi kebutuhan labnya ini. Nah di sini pemerintah harus hadir. Nah kalau hadir memang ya anggarannya cukup besar sekali ya ya walaupun tidak bisa secara serentak ya bertahap lah. Tapi paling tidak saya sarankan kepada pemerintah fokus. Jadi tahun ini ayo gitu kan. Apa yang sekiranya itu perlu untuk disupport dari sisi lab itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pendidikan kita ini Mbak, ya mohon maaf, itu sering sekali lembaga pendidikan kita itu tidak memiliki kemampuan ngeling dengan pihak ketiga ini. Ya contoh aja SMK ya, itu banyak sekali yang tidak memiliki kemampuan. Apakah kepala sekolahnya, stakeholder yang lain itu nggak punya kemampuan untuk ngeling kepada perusahaan-perusahaan. Sehingga kadang-kadang perusahaan jalan sendiri, lembaganya jalan sendiri, nggak match. Betul. Nah ini tentunya pemerintah harus hadir sebagai mediator, sebagai jembatan, seperti itu. Nah sehingga dengan adanya sarana prasarana, fasilitas kita cukupi, kemudian pemerintah hadir untuk mengelingkan ini semuanya, sekolah atau lembaga itu dengan pihak luar, dengan dunia usaha dan lain-lain, insya Allah di sini nanti akan terwujud Jawa Timur akan memiliki pendidikan yang berkualitas. Betul, emang penting banget Pak ya untuk saat ini tuh untuk link match, kolaborasi itu udah suatu hal yang luar biasa harus digapai gitu ya Pak ya. Gini. Tapi kira-kira juga nih Pak ya, kira-kira untuk strategi nih Pak ya untuk meningkatkan kompetensi guru agar mampu menjawab tantangan zaman nih Pak. Bagi Bapak Iwan sendiri bagaimana Pak? Nah itu juga menjadi masalah juga ya. Karena apa? Karena memang kualitas dan prestasi pendidikan itu juga penentu utamanya antara lain adalah betul. Yang pertama gini Mbak. Jadi dan ini sebenarnya sudah disadari oleh pemerintah dan itu sudah dilakukan, yaitu peningkatan kualitas guru. Itu dengan apa? Ya dengan kursus, dengan istilahnya itu pelatihan-pelatihan ini sudah banyak. Ya. Jadi untuk meningkatkan itu yang pertama tentunya guru harus memiliki istilahnya itu pemikiran yang terbuka dan maju dan baru. Kalau guru monoton ngajarnya maupun keilmuannya itu istilahnya yang biasa-biasa saja, nanti yang disampaikan kepada murid juga akan biasa-biasa saja dan itu akan kurang bermanfaat gitu kan. Nah sehingga itu di sini juga kompetensi guru itu memang harus ditingkatkan. Nah, ditingkatkan melalui apa itu tadi?
dengan pelatihan-pelatihan, dengan pemahaman yang saat ini memang apa ya, sekarang kalau musimnya IT ya, Iya, betul. guru juga harus kita perkenalkan dengan IT. Terus guru juga bukan hanya istilah transfer knowledge saja. Artinya guru tugasnya hanya memberikan ilmu kepada menyampaikan ilmu, tidak hanya itu saja. Tetapi apa? Guru juga harus, ini yang paling utama juga. Guru harus mampu untuk bagaimanakah istilahnya meningkatkan daripada potensi anak itu. Jadi kalau saya sering ngomong kepada teman-teman itu, apa sih sebenarnya itu fungsi pendidikan itu, ada fungsi guru itu, tugasnya apa sebenarnya guru itu? Yang pertama memang transfer keilmuan, gitu kan. Terus yang kedua itu apa? Istilahnya itu membikin anak itu apa? Memiliki jiwa yang kritis dan problem solving. Itu yang kedua. Jadi, lah ini yang sering sekali dilupakan oleh para guru. Wes pokoknya sekarang materi kurikulumnya sudah kita ajarkan, ya sudah, selesai bel ya sudah keluar gitu kan. Padahal di situ ada fungsi guru yang kedua, bagaimana menciptakan anak itu agar pikirannya itu memiliki jiwa yang kritis, sekaligus pemikiran-pemikiran yang terbiasa dengan problem solving. Karena itu sebenarnya yang utama yang harus dimiliki oleh siswa. Selain ilmu lah ya. Nah yang ketiga ini yang paling utama lagi itu apa? Harus membuka kesadaran di hati siswa itu untuk memiliki attitude yang baik gitu. Jadi tiga ini sebenarnya fungsi guru, dan itu harus menjadi core juga bagi pemerintah, itu perhatian kepada pemerintah. Jangan hanya istilahnya itu potensi guru itu hanya dinaikkan dengan pelatihan masalah keilmuan semata, tetapi ya bagaimana kemampuan guru untuk membangkitkan yang tadi itu jiwa kritis, jiwa problem solving, kemudian attitude yang baik, ini juga harus menjadi materi pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Baik, saya sepakat sekali Pak ya, karena menjadi seorang guru itu juga suatu pekerjaan yang luar biasa tentunya ya Pak, tanggung jawabnya juga. Dan tidak hanya mengajarkan secara dunia akademisi saja tentunya, karena guru juga kan jadi seorang orang tua kedua gitu nggih Pak. Jadi tugasnya juga berharapnya bisa memberikan pelajaran akademisi, namun juga bisa membantu anak-anak didiknya tadi seperti Bapak sampaikan, juga memiliki jiwa yang kritis, jiwa yang problem solving yang bagus, dan tentunya punya akhlak yang sangat luar biasa. Memang kita harus berterima kasih ya kepada para guru, karena Indonesia bisa seperti ini itu tentunya ya dari dulu itu memang jasa guru semuanya. Betul. Jasa guru. Jadi yes, walaupun sekarang itu ya kalau ada istilahnya itu omongan maupun demo di mana-mana di kesejahteraan guru gak ditingkatkan, naik-naik itu juga masih menjadi satu PR bagi kita sekalian. Jadi ya perlu juga sebenarnya itu guru, ayo kita perhatikan betul-betul terkait masalah kesejahteraan. Karena apa? Karena sekali lagi bangsa ini bisa maju seperti ini, bangsa ini nanti akan mampu untuk menjadi bangsa yang baik dan yang terbaik. Jadi perhatiannya seimbang ya Pak ya, dibuat gurunya juga, nanti buat anak-anak bangsa yang harus sekolah, jatuhnya nanti guru yang akan mengajarkan anak didiknya, nanti anak didik akan meneruskan buat kecerdasan bangsa-bangsa dan bangsa kita lebih maju gitu ya Pak ya. Kita ingat lah ya, dulu itu waktu Jepang itu waktu Hiroshima bom itu kan. Iya, bom. Hancur itu kan. Betul. Nah itu apa yang dilakukan oleh pemerintahan Jepang waktu itu? Pemerintahan Jepang itu waktu itu setelah hancur semuanya itu, yang dicari oleh pemerintah adalah guru. Siapa sih guru-guru yang ada itu? Itu yang kumpuli. Akhirnya apa? Guru di situ didoktrin, bukan didoktrin, di briefing lah istilahnya. Akhirnya itu apa? Alhamdulillah. Contoh ya seperti ini kan. Artinya ya Jepang ya maju seperti itu. Terus kemudian kita ingat juga dulu itu Malaysia itu sering itu dulu itu mendatangkan guru-guru dari Indonesia itu kan. Iya. Ya walaupun sekarang itu terbalik gitu. Iya benar-benar. Itu semuanya itu membuktikan kepada kita sekalian betapa besar jasa guru itu. Betul. Gurulah nanti juga yang akan mampu untuk bagaimana kamu merubah masa depan sebuah. Betul sekali, setuju sekali. Dan sekarang saya juga melihat banyak sekali anak-anak bangsa sebetulnya itu yang pintar-pintar, cerdas-cerdas gitu loh Pak. Luar biasa gitu tentunya ya Pak ya. Karena kita sekarang cerdas ya. Nah cuman ya kadang-kadang karena memang faktor pengaruh dari luar. Iya betul. Harus selalu didampingi dan harus selalu diarahkan. Betul. Kalau kecerdasannya, masya Allah, kita yang tua ini salah ya.
Iya. Apalagi kalau dulinan atau main HP, halo, kita itu kalah dengan anak-anak kita ya yang masih TK itu kalah kita. Iya benar. Apalagi sekarang anak-anak sekarang tuh udah kreatif, inovatifnya. Aduh, masya Allah sekali nih ya Pak ya gitu. Pastinya kita semuanya berharap pendidikan di kedepannya jauh lebih baik, lebih meningkat, dan semuanya berjalan dengan lancar siapa yang kita inginkan ya Pak ya Iwan. Dan tentunya ya mudah-mudahan kesejahteraan guru juga semakin meningkat. Amin ya Allah. Kayaknya Karena itu kunci. oh benar. Ini langsung amin semua Pak. Bapaknya bilang kayak gitu, amin ya Rob gitu ya Pak ya. Iya benar banget. Guru, anak didik semuanya seimbang dan stabil kayak gitu. Baik, Bapak, bagaimana penerapan kurikulum Merdeka gitu ya Pak ya dapat mendukung peningkatan kualitas pendidikan? Ini masih linear gitu juga kan ya? Ya tentunya itu tadi Mbak. Jadi kurikulum Merdeka itu maksudnya itu adalah kita belajar itu atau di lembaga tersebut itu belajar itu tidak hanya istilahnya itu datang duduk mendengarkan guru yang gitu kan. Iya betul. Materi tidak hanya seperti itu. Tapi kurikulum Merdeka itu bisa istilahnya itu apa kita belajar itu di luar, ya, di luar dengan materi yang lebih luas lagi. Contoh umpamanya lebih kita matchkan kepada industri umpamanya. Betul. Ya udah, anak itu kita sekolahkan di industri, tidak harus di kelas gitu kan. Nah tentunya itu sangat baik sekali, ya, sangat baik. Ya tinggal nanti itu bagaimana penerapannya gitu aja. Ya, penerapannya sekaligus konsep awal itu harus memang benar-benar matang. Kita jangan sampai wes merdeka pokoknya yang penting itu nanti apa ya, kita belajar tidak hanya terbatas di kelas Betul. tapi kita nggak punya konsep pengembangan ini. Iya. Nanti lucu juga kan gitu kan. Jadi kurikulum Merdeka ini saya rasa baiklah karena apa, karena itu tadi untuk memperkuat dunia lembaga pendidikan itu dengan dunia yang lainnya, khususnya dunia bisnis dan dunia yang lainnya. Sekaligus kurikulum Merdeka itu nanti akan mampu untuk memberikan istilahnya tambahan wacana, ya, tambahan pemikiran, tambahan istilah pengalaman bagi siswa tersebut. Contoh umpamanya siswa itu belajarnya tidak hanya di kelas, tapi apa diajak untuk langsung kerja bakti dengan masyarakat, atau umpamanya ayo ikut istilahnya mengabdi kepada masyarakat. Betul. Nah, seperti itu bagus juga dalam rangka untuk mengembangkan kepribadiannya. Betul, jiwa sosialnya akhirnya tercipta juga ya Pak ya gitu. Tua juga nanti terasa. Secara jiwa sosialnya juga nanti pasti akan terasa dengan adanya kurikulum Merdeka itu. Tapi sekali lagi konsep lah. Sementara ini yang saya dengar dan saya lihat memang ya banyak sekali. Memang secara buku juga ada itu kan seperti ini. Tapi praktek di lapangan masih belum. Lembaga pendidikan masih belum sama dan belum seragam untuk menerapkan ini semuanya. Karena ya itu tadi masih banyak yang bingung juga gimana konsepnya ini gitu. Itu masih banyak. Iya betul, berarti antara teori pastinya konsep untuk praktik di lapangan itu juga penting banget ya Pak ya. Jadi mereka biar tahu, teorinya bagaimana ya, nanti praktiknya wah bagaimana juga nih gitu ya Pak ya. Baik, itu suatu hal yang luar biasa tentunya Pak ya. Pasti dengan harapan anak-anak bisa belajar dengan teori yang tepat, praktik juga dengan prasarana dan segala hal juga yang luar biasa gitu ya Pak ya. Baik Bapak, apa juga nih Pak ya pemerintah dari provinsi dalam memastikan tentunya seluruh anak-anak Jawa Timur dapat memperoleh pendidikan sampai jenjang menengah nih Pak? Jadi tadi Mbak, jadi baliklah. Iya. Balik pakai yang awal tadi itu ya, di antara yang dilakukan oleh pemerintah ya dengan adanya program beasiswa, ada lagi dengan program istilahnya itu penguatan sarana prasarana, terus ada lagi yaitu tadi dengan sosialisasi bagaimana membangkitkan motivasi daripada masyarakat itu agar mau untuk menyekolahkan anaknya. Jadi itu sudah banyak dilakukan oleh pemerintah. Ya tinggal apapun juga itu masih perlu untuk apa? Perlu untuk selalu ditingkatkan. Satu hal yang paling utama itu kita jangan bangga dan puas dengan apa yang kita peroleh saat ini, karena pada hakikatnya kita masih bisa lebih baik untuk masa depannya itu, dan kita bisa lebih baik dan lebih baik lagi. Betul, saya sepakat jangan pernah berpuas diri untuk saat ini karena masih banyak pintu-pintu lainnya untuk suatu hal yang luar biasa untuk kedepannya. Seperti itu ya Pak Iwan ya. Baik Bapak Iwan ya, karena kita sudah mau menuju detik-detik closing nih ya Pak ya. Waduh nggak kerasa banget ya kita diskusi bersama. Baik Bapak, boleh tahu apa harapan juga dari Bapak Iwan terhadap masa depan pendidikan Jawa Timur dalam jangka 5-10 tahun ke depan Pak? Ya tentunya ada satu hal terkait masalah pendidikan ini dalam rangka untuk menciptakan Jawa Timur yang lebih baik lagi ke depannya.
Kalau istilah kita itu agar tercapai baldatun thayyibatun warabun Wafur. timur, khusus dari pendidikan ini yaitu tadi. Jadi yang pertama tentunya pemerintah harus konsen betul-betul konsen dan benar-benar ayo kita fokuskan untuk program dan sekaligus untuk pendanaan harus benar-benar kita siapkan. Ya. Untuk apa? Untuk itu tadi. Jadi terkait masalah fasilitas, sarana prasarana, kemudian itu untuk mempermudah akses pendidikan bagi masyarakat kita. Itu. Betul-betul. Gitu, untuk sekolah kan gitu kan. Kemudian yang kedua, jangan lupakan di balik pendidikan yang berkualitas itu ada guru yang baik, guru yang berkualitas, guru yang unggul. Nah tentunya unggulnya seorang guru itu banyak faktor yang harus kita bangun juga, termasuk kesejahteraannya, termasuk juga istilahnya itu upgrading daripada apa namanya kemampuannya dan lain-lain seperti itu. Jadi di sini yang harus benar-benar itu difokuskan oleh pemerintah, dan pemerintah ya sekali lagi walaupun APS ya angka daripada partisipasi sekolah Jawa Timur ini sudah baik, sudah hampir 100%, 98%, tetapi perlu itu tadi untuk apa? Selain ini menggenep sampai 100%, juga kita harus meningkatkan daripada pendidikan yang ada di Jawa Timur ini agar nanti tercipta output daripada pendidikan itu yang berkualitas. Dengan cara bagaimana kita kembalikan kurikulum daripada pendidikan ini, ayo kita toto kembali. Betul. Kembali. Dengan cara antara lain big and man. Dengan cara apa? Jangan kita bolak-balik. Jangan pinterkan anak dulu sebelum anak itu memang punya dasar daripada Hati iman tadi Bapak bilang ya, imannya, akhlaknya, ilmunya gitu nggih Pak nggih. Baik Bapak, juga sedikit lagi ya Pak ya, menurut Bapak Iwan juga seperti apa wajah pendidikan Jawa Timur yang ideal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 atau bagaimana Pak? Ya tentunya harapan kita ya nanti benar-benar artinya fasilitas untuk pendidikan bagi masyarakat itu sudah baik ya, minimal itu minimal rata semuanya itu sudah terpenuhi. Itu yang pertama tentunya. Kemudian yang kedua, tidak ada lagi anak-anak yang istilahnya itu yang sementara ini tidak mampu untuk sekolah karena ekonomi, itu kita harapkan tidak ada lagi, dengan cara bagaimana pemerintah harus benar-benar membuat sebuah program ya, contohnya tadi beasiswa dan lain-lain. Kemudian yang ketiga sekali lagi kembali untuk pendidikan Jawa Timur yang baik, kurikulum dan harus melingkan pendidikan itu dengan dunia luar. Jangan sampai lembaga pendidikan itu hanya menjadi menara gading masing-masing lembaga pendidikan tanpa kenal dengan lingkungan yang ada di luar lingkungan sekolah. Baik, luar biasa sekali nih Bapak ya. Wah, Masya Allah nih ya. Terima kasih Bapak ya atas statement. Iya, statementnya yang luar biasa, paparan yang luar biasa. Kita pastinya berharap Pak ya dan berdoa bersama-sama mudah-mudahan nanti pendidikan terkhusus di Jawa Timur ini semakin meningkat, semakin maju dan semakin lebih baik tentunya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih Bapak. Dan terima kasih untuk sahabat monitor. Jangan lupa like and subscribe channel kami Monitor ID. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.